Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kali ini akan beda channel saya. Sekarang kita akan bercerita tentang sebuah cerita yang menjadi cerita tentang bagaimana ilmu-ilmu yang ada di Lombok. Jadi salah satunya ini adalah ilmu Tusela. Ada banyak jenis ilmu hitam yang sering dipakai biasanya untuk menyakiti orang. Tapi kali ini kita akan bahas tentang bagaimana ilmu yang selama ini menjadi ilmu yang menakutkan, yang disalahgunakan oleh pemakinya. Yaitu karena di Lombok ini sebenarnya ada banyak jenis makhluk yang ada juga di Lombok, ada 6 saja. Sebenarnya di Pulau Lombok ini percaya dengan makhluk-makhluk yang supranatural. Yang pertama yaitu Betara Guru namanya. Betara Guru itu adalah makhluk supranatural yang menurunkan, yaitu raja-raja di Lombok. Makanya raja-raja di Lombok dulu adalah orang-orang yang sakti, orang-orang yang kuat. Itu di urutan pertama. Yang kedua yaitu bidadari, orang yang hidup di awang-awang. Kepercayaan orang sini bahwa sekarang banyak di Gunung Rinjani, dan salah satu orang yang menjadi ikon juga di Lombok yaitu Putri Anjani. Kemudian yang ketiga yaitu Beburu, atau kalau bahasa modernnya yaitu bebe gombel lah kita sebut. Ini sering berkeliaran antara maghrib dan isya, sehingga pada waktu kecil dulu orang-orang Sasak ini sebenarnya melarang anaknya untuk bermain antara maghrib dan isya. Jadi jangan sampai nanti diganggu oleh Beburu. Yang dulu juga ini sering terbukti bahwa anak-anak yang bermain di antara itu ada yang sering hilang di salah satu desa dan muncul di desa yang lain. Kemudian untuk memanggil lagi anak yang hilang itu juga ada ritual-ritual khusus yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu Baki namanya, yaitu hantu ini sebenarnya hantu jahat yang biasanya membuat manusia sakit. Yang kelima adalah Belate, yaitu hantu yang memakan orang. Tapi Belate biasanya mendiami juga tempat-tempat yang sepi seperti kebun atau bebatuan-bebatuan yang jarang dikunjungi, juga banyak biasanya Belate bermukim di situ. Kemudian yang keenam yaitu Bebadan Gegendu namanya, yaitu makhluk halus yang kecil atau bahasa tuyul. Kemudian yang ketujuh yaitu Sela, yaitu manusia yang mendapat ilmu yang disalahgunakan, dan sering juga ini bisa mencelakakan orang. Jadi untuk saat ini kita akan bahas tentang Tusela. Sebelum Pulau Lombok dikuasai oleh Belanda, pernah berlangsung pemburuan besar-besaran, yaitu terhadap kaum Tusela ini. Yaitu Sela itu nama ilmunya, atau Sela itu atau orang yang salah kalau bahasa kerennya, dalam mengaplikasikan ilmu yang dia miliki. Yang dulu ini sangat meresahkan. Selain sering menempatkan diri dalam sosok yang mengerikan, Sela ini juga menyerang manusia yang sering merusak juga seperti tanaman yang ada di sawah, yang bentuk dari niat buruknya. Kemudian orang Belanda yang meneliti itu menyebut Tusela ini sebagai lycanthropus namanya, sejenis ilmu atau penyakit psikis sindrom yang langka yang mengubah manusia menjadi hewan. Karena Tusela ini juga berubah dirinya menjadi anjing dan babi. Sehingga di zaman dulu itu di Labuan Haji, tempatnya itu di Lombok Timur, ada sumur yang disiapkan bagi para tersangka dari Tusela ini. Jadi mereka dipaksa masuk dan mandi di dalam sumur itu. Yaitu airnya itu mematikan bagi Tusela. Ini adalah bentuk ritual juga untuk membuktikan, karena sebenarnya ilmu ini dulu adalah ilmu yang rahasia, yang tidak semua orang bisa memilikinya. Untuk membuktikan itu, di Lombok Timur itu disediakan sumur yang bisa membuktikan apakah dia Sela atau tidak. Yang nantinya itu, sumur itu juga sering dipakai untuk ritual lah, untuk membuktikan dari benar atau tidak orang itu Sela atau tidak. Sehingga airnya itu bisa mematikan untuk Tusela. Ini ditulis oleh Cornelis Lenkeker namanya dalam bukunya yaitu Bali in Lombok. Yaitu buku ini berbahasa Belanda yang diterbitkan pada tahun 1920. Ini sudah lama sekali. Ini sebelum merdeka bukunya sudah ada. Tapi sebenarnya 8 tahun sebelum itu LMF Plate menulis lebih detail tentang Tusela ini dalam artikelnya yang berjudul Britge Tul de Jirnis namanya, yaitu yang berjudul Likotropi biji de Sasakce Boyalkin in Kos Lombok. Jadi penyebutannya kurang lebih seperti itu. Karena ini bahasa Belanda, saya belum fasih menyebutkannya. Kemudian melihat itu dari beberapa rumah sakit yang ada di Selong, yaitu ditulis oleh Plate ini, yaitu merawat pasien yang luka akibat gigitan anjing dan babi. Kemudian ini diyakini sebagai penjelmaan dari Tusela itu. Kemudian semua orang di Lombok Timur sangat percaya keberadaan dari Tusela ini. Ini kepercayaan juga dari dulu sampai sekarang ini sebenarnya masih ada kepercayaan itu. Baik pria dan wanita ini bisa menjadi Tusela. Tusela ini melalui latihan yang menjadi bagian dari ilmu sihir.
atau sihir kalau bahasa Sasaknya. Ini ditulis oleh. Kemudian Plato menulis, ia menyebut sela ekek. Yaitu sela ekek itu adalah derajat paling rendah dalam derajat sela itu sendiri. Golongan ini hanya bisa bermetamorfosa menjadi hewan-hewan kecil seperti monyet, ayam, anjing, babi, dan kambing. Sedangkan tusela yang lebih sakti itu mengubah dirinya menjadi buaya, menjadi kerbau, menjadi binatang-binatang lah yang dia mau. Ada juga merubah dirinya menjadi seekor harimau. Namun uniknya, lengan dan kaki tidak berubah. Jadi tubuhnya bisa berubah, tapi bedanya adalah di lengan dan kaki. Kemudian tusela ini juga sering menampakkan diri dalam bentuk bayangan, yaitu kalau dalam bentuk bayangan, tapi di dahinya ada cahaya kecil memiliki warna hijau. Tapi sebenarnya juga dulu tusela ini kalau dia terbang itu warnanya itu kelap-kelip, berubah-berubah warnanya. Tusela berilmu tinggi memiliki rangkaian 11 atau 12 radiasi cahaya. Ini bisa berwarna-warni cahayanya kalau memang sudah mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Ini juga yang diungkapkan oleh Plato. Dia mengatakan proses transformasi tusela dapat disaksikan orang yang menguasai rapalan mantra tertentu. Itu pada saat ada orang yang bisa juga melawan tusela ini juga mantra tertentu untuk bagaimana mengetahui dari tusela itu. Kemudian tusela ini juga ada varian yang disebut selak mopon namanya, yang bisa memisahkan kepala dan tubuhnya sendiri. Ini salah satu dari varian semua selak yang ada, itu salah satunya adalah selak mopon namanya, memisahkan kepala dari tubuhnya. Kalau di Thailand itu juga ada film yang seperti itu. Tapi sebenarnya masing-masing daerah juga memiliki nama khusus atau nama tersendiri untuk jenis tusela ini. Sehingga orang dulu itu kalau melawan dari jenis tusela ini, mereka harus mencari di mana dia lepas tubuhnya. Hingga tubuhnya itu kalau sudah diketemukan itu dikasih atau ditimbun tubuhnya itu dengan kayu, dengan batu dan sebagainya, sehingga pada saat dia kembali dia tidak bisa kembali utuh di tubuhnya. Biasanya selak mopon ini meninggalkan tubuhnya itu di tempat tidur. Sedangkan bagian kepalanya ini terkadang bersama isi perutnya terbang membelah malam. Itu tulisan dari Plato. Kemudian mereka sering menggelar pertemuan yang disebut kalau bahasa Lomboknya itu sangkepan dan pesta perkawinan antar tuselanya. Kemudian bayi hasil dari perselingkuhan atau pergaulan bebas ini terlahir sebagai bebayi kecil ya, seperti tuyul. Kemudian makhluk bebayi ini yaitu berkepala runcing. Kemudian meskipun tubuhnya mini, bebayi memiliki kelamin berukuran jumbo. Anda bisa bayangkan seorang anak kecil punya jenis kelamin atau kelamin yang jumbo. Ini keren, ini sudah bagaimana besarnya ya. Kemudian di tahun 1940, Profesor Dr. PM Van Wolfenpalte menulis hasil risetnya dalam artikel 33 halaman. Ini berjudul Over the Bezithheim. Ini nama judul bukunya. Dia juga menjadikan tusela ini sebagai salah satu objek penelitian. Seperti Plato, ia juga menyebut jenis siluman ini memiliki cahaya. Ini kerennya. Jadi tusela muncul sebagai orang biasa atau bayangan. Kemudian ada perbedaan bahwa ada cahaya hijau di dahinya yang menetes ke bawah. Ini yang ditulis oleh Wolfenpalte. Ia memberikan beberapa gambaran tentang perilaku tusela ini. Yang perilaku yang ditransformasikan adalah kebalikan dari sifat kebaikan manusia. Mereka jahat dan menjijikan, sedangkan wanita itu begitu jalang, ujarnya. Kemudian Wolfenpalte melengkapi pemaparannya, yaitu tentang makhluk bebayi. Kemudian tusela wanita yang bunting juga bisa mengalami keguguran. Bayi baru lahir yang mati atau janin yang baru mati ini juga kemudian juga darah aborsinya itu bisa dijadikan bebayi. Kalau memang keguguran tidak bisa dilahirkan, darah dari janinnya itu atau darah dari kegugurannya itu bisa dijadikan bebayi yang biasanya disimpan dalam botol, itu katanya. Kemudian melalui ritual khusus atau konsentrasi dari pemiliknya, janin dalam botol mendapat kekuatan. Lalu apa fungsi bebayi ini? Bebayi atau si haram ini hasil perselingkuhan tusela itu, salah satu bebayi ditahbiskan atau dijadikan untuk merasuki orang yang ingin dicelakai. Nah, ini jeleknya. Kemudian korban yang jatuh sakit dan bertindak seperti orang gila. Kemudian bebayi juga bisa memberikan kekuatan luar biasa pada orang yang kerasukan, yaitu sebagai cryptomancy dan clairvoyance jelasnya. Kemudian menurut Wolfenpalte, bermetamorfosis manusia menjadi hewan juga ada di Jepang. Jadi ini beda tempat, beda nama lah, tapi jenis dan ilmunya itu sama. Kemudian dalam praktik yang agak berbeda, misalnya ruh orang mati bisa memanfaatkan mayat untuk jadikan rubah. Kemudian lalu mereka mengembara dengan hewan-hewan ini menjadi para korban. Dan ini saya syuting teman-teman dari Facebook dengan nama Buyung Sutra Mulis. Jadi beliau ini luar biasa dalam pemahaman tentang budaya-budaya yang ada di Lombok.
Kemudian ini juga saya kutip dari artikel. Ini artikel khusus membahas tentang bagaimana sih sebenarnya tuh Sheila itu. Ini dari Lalu Maldi namanya, yaitu pada tahun 2010 menulis artikel tentang khusus tentang Sheila ini. Di salah satu dari artikelnya itu Lalu Maldi ini membagi tuh Sheila ini di dalam beberapa macam. Yaitu yang pertama yaitu Sheila bunga namanya. Kita sebut Sheila bunga. Yaitu ini jenis Sheila ini sering berkelahi antar sama Sheila-nya. Tapi dalam cerita di sini juga bahwa Sheila bunga ini adalah Sheila yang baik sebenarnya, yang kebalikan dari Sheila yang kita bahas ini itu Sheila ejek. Ini juga kalau cerita dari orang dulu itu punya senjata, yaitu senjatanya itu adalah daun bambu. Itu dipakai itu adalah senjata pamungkas dari Sheila bunga ini atau Sheila kapas ini. Kemudian yang kedua yaitu Sheila bangki namanya, yaitu Sheila kotor, Sheila yang menjijikan lah. Ini Sheila yang kedua ini sering memakan bangkai dan minuman air bekas mandikan mayat. Ini adalah Sheila yang menjijikan sebenarnya, karena sebagian besar dari Sheila inilah Sheila yang merugikan dari orang lain. Ini Sheila yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu Sheila mopol namanya. Wujudnya itu berkepala dan khusus biasanya adalah makhluk kuntilanak. Nah ini yang tadi di Jepang juga ada, di Thailand juga ada sebenarnya Sheila mopol, tapi di sini namanya Sheila mopol. Itu wujudnya itu berkepala dan berusus. Jadi ritualnya adalah kepala sama ususnya keluar dari badannya, dan itulah yang mengganggu. Jadi kalau kita ingin menang melawan dari Sheila mopol ini, kita harus mencari tubuhnya di mana dia disembunyikan. Kemudian yang keempat yaitu Sheila beruang namanya. Ini yaitu ilmu atau dimiliki ilmu santet dengan mengirim kutu penghisap. Kutu penghisap ini yang dikirim ke korban. Jadi sejenis ilmu sihir lah. Jadi kalau ilmu sihir ini kalau ingin mencelakakan orang, ya ini tinggal dikirim aja kutu penghisap ke tubuh si korban. Kemudian yang kelima yaitu Sheila ati namanya. Yaitu sifatnya dari Sheila ini yaitu tidak bisa menerima kesalahan dari orang lain, yang punya sifat dengki, iri. Jenisnya ini adalah ia sering meneror dari orang yang diinginkannya. Jadi dia tidak bisa salah hatinya atau tersinggung sama orang, ini kita akan diganggu sama Sheila ati. Tapi prinsipnya kita harus baik-baik juga. Ada sisi kemanusiaan juga yang terjadi. Sehingga Sheila ini sebenarnya dia itu bisa menjadi Sheila memang pada saat tertentu. Jadi kalau orang dulu itu ini adalah ilmu yang kita harus jauhi sebenarnya. Sehingga kalau orang dulu itu kalau kita diajak main ke rumah orang atau nginep di rumah orang itu kita harus jaga-jaga. Karena bisa saja kita juga bisa kena dari ilmu yang salah ini. Kemudian banyak hal yang membahas tentang Sheila ini. Ini adalah itu di Lombok Timur itu dulu itu ada desa Sheila namanya. Desa Sheila ini adalah desa yang dulu penduduknya itu 100% adalah orang-orang yang Sheila. Tapi sekarang sudah seiring perkembangan zaman, ilmu ini sudah mulai pudar. Hanya sekali dua kali kita lihat kemunculannya. Yang trending sekarang itu pernah kejadian itu bahwa kebetulan ada seorang cewek sama cowok pacaran lewat video call. Nah kebetulan si laki-laki ini tertidur tapi video callnya masih aktif. Nah secara tidak sengaja si perempuan ini melihat si laki-laki ini sedang diganggu oleh Sheila, tapi dalam bentuk bayangan. Jadi mungkin kita tidak tahu apa yang sudah dilakukan oleh si cowok ini sehingga diganggu oleh Sheila. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya ceritakan. Ini hanya untuk melengkapi dari artikel saya, yaitu channel saya. Jadi artikelnya nanti ke depan kita akan bahas tentang ada begitu banyak hal yang menarik yang bisa kita nikmati di Pulau Seribu Masjid ini. Jadi itu saja. Tetap di rumah teman-teman. Kalau tidak ada hal yang penting jangan keluar. Kalaupun keluar jangan lupa cuci tangan, pakai masker. Semoga virus corona ini cepat berlalu. Jadi itu saja untuk sementara cerita yang sedikit menarik untuk saya, dan moga-moga ini menambah referensi untuk teman-teman tentang bagaimana mengenal dari Lombok ini. Itu saja dari saya, Juni Pro. Semoga kita tetap sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.